Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil summa ba'd. Jemaah Sayyidah Sultan rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tadi sampai pada pasal istinja ya, kalau tidak salah. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun wal istinja wajibun min al-bawli wal ghayat. Istinja ini hukumnya wajib setelah buang air kecil atau besar. Wal afdalu ay yastanjiya bil ahjar thumma yutbi'aha bil ma'. Istinja yang paling afdal adalah ketika seseorang membersihkan najis dengan batu, kemudian diiringi dengan air. Jadi dua. Media istinja itu biasanya batu dan air. Yang dimaksud batu di sini adalah yang dimaksud batu ini adalah segala benda yang bisa mengangkat najis, baik tisu atau koran atau apapun, daun kering itu bisa. Thumma yutbi'aha bil ma'. Nah, kemudian setelah dengan batu itu diiringi dengan air. Jadi dua. Wa yajuzu an yaqtasira 'ala al-ma' aw 'ala thalathati ahjar yulqi bihinna ma'an. Dan boleh beristinja mencukupkan dengan air saja atau dengan 3 batu yang bisa mengangkat najis tersebut. Kalau batu berarti minimal dengan 3 batu. Itu kalau kecil, kalau batunya besar, yang mungkin bisa di 3 sisi. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. Nah, ketika kita ingin memilih, ini kita punya batu, kita punya air, kita punya tisu, kita punya air. Itu boleh mencukupkan dengan salah satunya. Dengan tisu saja boleh, dengan air saja boleh. Nah, tapi kalau kita ingin mencukupkan dengan salah satunya, maka mencukupkan dengan air itu lebih bagus, sebab dia lebih suci daripada mencukupkan dengan tisu. Walaupun boleh mencukupkan dengan tisu. Jadi urutan afdalnya yang pertama beristinja dengan tisu saja atau dengan batu saja. Yang kedua istinja dengan air saja. Yang ketiga yang paling afdal yaitu beristinja dengan batu plus dengan air. Itu yang paling afdal. Nah, dalil wajibnya istinja adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala." Rasul pernah masuk ke kamar kecil. Ke WC. Fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi hijawatan min ma' wa anazatan. Fayastanji bil ma'. Nah, aku kata Anas, ini pembantu Rasul, aku dan anak kecil semisalku itu membawakan air dan juga anazah. Anazah itu semacam tombak yang digunakan oleh Rasul untuk menutup dirinya dan mata orang lain. Jadi biasanya diletakkan tombak, kemudian diletakkan kain di sini.
sehingga mata orang lain terhalang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Rasul beristinja dengan air, ya, beristinja dengan air. Nah kemudian hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya, utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu hari mendatangi ghaib. Maksud ghaib di sini tempat untuk buang hajat. Ya. Rasul mendatangi tempat untuk buang hajat. Fa'arani an atiyahu bisalasati ahjar. Nah, aku diperintahkan oleh Rasul untuk membawa 3 batu. Nah, ini berarti ada 3 batu minimal. Dari bahwa batu itu minimal 3. Kemudian Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Abu Dawud meriwayatkan juga hadis yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaib," kalau kalian pergi ke tempat buang hajat, ya. Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaib, kalau kalian pergi ke tempat buang hajat, faliyadhhab ma'ahu bisalasati ahjar, maka hendaknya dia bawa 3 batu, ya, yastatiqu bihinna, untuk digunakan, ya, beristinja atau membersihkan diri dengan batu itu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena itu mencukupkan. Ya, maka dahulu orang tua kita mengatakan kalau ingin pipis tambahin 3 batu. Nah, gitu ya. Maksudkan hanya 3 batu itu pipis di tempat lain, kemudian pakai batu, bukan untuk menghilangkan kami pipisnya. Gitu. Itu salah. Ya. Bukan untuk menghilangkan ingin pipisnya. Ya. Kalau ingin buang air besar, bawa 3 batu. Itu betul orang tua itu dulu. Maksudnya untuk beristinja, ya, bukan untuk menghilangkan keinginan untuk buang air besar. Dan jadi nggak jadi, nggak gitu. Itu salah penafsiran berarti. Ya. Nah kemudian juga Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nazarat hadhihi ayat fi ahli Quba. Ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Quba, yaitu ayat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Di dalamnya itu terdapat laki-laki para rijal yang senang bersuci, dan Allah mencintai orang yang senang bersuci. Kanu yastanjuna bil ma'. Nah, dahulu penduduk Kuba itu kalau beristinja dengan air. Nah, ketika mereka beristinja dengan air, cebok dengan air, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang menunjukkan Allah mencintai orang-orang yang beristinja dengan air. Ya. Jadi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Jadi ada orang-orang yang senang bersuci dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ya. Jadi cebok atau istinja dalam Islam itu pun mendapatkan pahala, bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana orang yang tidak cebok, habis pipis langsung saja pakai lagi celananya. Ya, ini banyak menimpa para supir itu biasanya. Ya. Ini jelas tidak mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rawah Al-Bukhari wa Muslim
Jika Imam Bukhari dan Muslim, ya, nah kita ke atas dulu ya. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. Dan hendaknya seseorang, ini sudah dibahas atau belum ya? Ya. Hendaknya seseorang tidak menghadap ke kiblat dan juga tidak membelakangi kiblat ketika buang air, ketika dia berada di lapangan. Arti lapangan itu tidak disekat dengan tembok, gitu ya, di lapangan di sahara. Kalau disekat dengan tembok itu boleh. Ya, ada orang bangun rumah ternyata WC-nya menghadap ke kiblat. Ya, dan sudah jadi pembongkarannya akan menelan biaya yang mahal misalkan, maka biarkan saja sebab ada tembok. Ya. Tapi kalau di lapangan yang tidak ada tembok, maka tidak boleh seseorang ketika buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza ataitumul ghaib." Kalau kalian datang ke tempat hajat, ke tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang hajat atau membelakangi kiblat. Walakin syarriku aw gharribu, tetapi menghadaplah ke utara, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya. Nah, Rasul ini bersabda ini di Madinah, bukan di Bogor. Ya. Bersabdanya di Madinah, bukan di Bogor. Kalau di Bogor menghadap ke timur atau ke barat berarti menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi Rasul bersabdanya di Madinah. Kiblat kalau tidak salah itu menghadap ke selatan. Sehingga kalau seseorang buang hajat menghadap ke selatan atau ke utara, itu berarti menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Agar tidak menghadap dan tidak membelakangi, maka menghadaplah ke timur dan ke barat. Ya, ini sabdanya berada di Madinah, bukan di Bogor. Ya, maka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, wa khassa dzalika bis-sahra wa ma fi ma'naha min al-amkinah allati la satira fiha. Nah, ini maksudnya ketika seseorang buang hajat di lapangan atau di tempat yang tidak ada sekat. Ya, tidak ada sekat, tidak ada tembok, tidak ada pembatas. Nah, dalil yang mengkhususkan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati." Ya. Aku naik ke rumah Hafsah. Hafsah di sini berarti saudari. Ya, sebab Hafsah itu putri Umar. Ini yang mengatakan adalah Ibnu Umar, gitu ya. Jadi saudari. Aku naik ke rumah saudari yaitu Hafsah, dan ini adalah istri Rasul juga. Tiba di hajati untuk ya menunaikan hajatku. Faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah wa mustaqbil asy-syam. Dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat itu dengan ya membelakangi kiblat, menghadap ke Syam. Ya. Ya. Jadi Rasul membelakangi kiblat. Ini menunjukkan bolehnya membelakangi kiblat ketika ada sekat. Sebab Rasul melakukannya di menggunakan sekat, bukan di lapangan, gitu ya. Nah, kemudian ya wa yajtanibul bawla wal ghayta fil ma'i raqid
Jadi tidak boleh air yang tergenang dan lupis di situ. Ya, di kolam atau di ember itu nggak boleh. Sebab itu tergenang. Rawi Muslim wa ghairuhu an Jabir radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dan juga dalam yang lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil mayyit. Rasul melarang seseorang buang air kecil di air yang tergenang. Wa taqawwud aqbah wa aula bin nahi. Ini hadisnya itu larangan pipis, buang air kecil. Nah, buang air besar lebih buruk lagi. Ya, maka tidak boleh. Ya. Nah, ini warna hilir karawah wa nuqila 'an Nabi annahu tahrim. Ada yang mengatakan ini maksudnya haram, ada yang mengatakan maksudnya adalah makruh. Ya. Wa tahta syajaratul musmirah. Juga tidak boleh buang air kecil atau besar di bawah pohon berbuah. Ya, bawah pohon rambutan, bawah pohon mangga yang berbuah ya, itu tidak boleh. Ya, wafid tarik wadil juga tidak boleh buang air kecil dan besar di jalanan. Itu bisa dilakukan manusia atau di tempat naungan manusia. Misalnya ada pohon yang besar dan biasanya itu orang bernaung di situ, atau kalau sekarang di halte-halte gitu ya, itu tidak boleh pipis di situ. Ya, itu bisa mengundang laknat. Nah, Imam Muslim meriwayatkan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ittaqul la'ani, ya, jauhilah oleh kalian dua laknat. Jauhilah oleh kalian dua laknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan dua laknat ini? Maka ya Rasul mengatakan alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang membuang air di jalanan manusia atau di tempat bernaung manusia. Itu biasa dilaknat. Jalan itu tidak akan diburukan oleh orang lain, ya, karena perilaku yang tidak baik. Wasubbi juga tidak boleh buang air kecil atau besar, ya, di lubang-lubang bumi, lubang sumur, lubang apa gitu ya, bisa anak kecil dan gitu, ya, itu tidak boleh. Sebab itu akan mengganggu binatang, menyakiti binatang. Ini Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan an Abdullah ibni, ya, an Abdullah ibni Sirkis, kalau tidak salah di sini, radhiyallahu anhu qala, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil jahri wa huwa ya satu fil ardi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air di lubang-lubang bumi, ya, tidak boleh. Kalau lubang yang kita buat seperti di WC dan lain-lain itu tidak apa. Wala yatakallam 'anil bauli wal ghaib. Ya, dan ketika buang air kecil atau besar, hendaknya seseorang tidak ngobrol, ya, tidak berbicara, diam. Ya. Ini. Kalau dulu di perkampungan ketika buang air itu di sungai sambil ngobrol rame-rame, ya, nah itu tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW.
tidak sesuai dengan adab Islam. Ya, adab Islam ini ya, dan bahkan kita ya tidak dekat orang yang sedang buang air. Ya. Nah, wa Muslim wa ghairuhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi ada seseorang yang lewat dan Rasul sedang buang air kecil, fasallama alaihi, dan orang itu memberi salam kepada Rasul, falam yarudda alaihi, Rasul tidak jawab salamnya. Ya, maka kalau kita tahu ada orang yang sedang buang air, itu nggak boleh kasih salam. Ketika diberi salam, kita di dalam WC misalkan tidak usah dijawab. Ya, sebab dilarang untuk berbicara. Rabu Dawud wa ghairuhu an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruj ar-rajulani ya yadribani al-ghaib kashifaini an awratihima yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yanqudu 'ala dzalik. Jadi tidaklah dua orang laki-laki yang buang air besar bareng gitu ya, dua-duanya buka aurat ngobrol gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Ya. Jadi banyak ada yang dilanggar. Ya, auratnya terlihat, ya kemudian ngobrol saat buang air, itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Nah, ini hadis yang dhaif. Ya, dikatakan di sini hendaknya tidak menghadap matahari dan bulan dan juga tidak membelakanginya. Dikatakan kalau Nawawi fil Majmu' al-Hadis al-Mus ya ta'nas bihi fi hadza dhaif bal huwa batil. Ini tidak ada dalilnya. Bahkan ada hadis yang dijadikan dalil untuk ini itu dhaif bahkan batil. Wa anna sahih al-masyhur annahu la yukrah istiqbal duna istiqbal. Nah, yang paling sahih menurut Nawawi itu tidak dimakruhkan ya istiqbal ya menghadap ya ataupun membelakangi wahada wal mu'tabar. Ya, ini yang mu'tabar. Faslun walladzi yanqudul wudu sittatu asya. Yang membatalkan wudu ini ada 6. Ya, ada 6. Ma kharaja minas sabilain. Yang pertama, apapun yang keluar ya dari dua jalan. Ya. Apapun yang keluar dari dua jalan. Apakah masih ada pembahasan yang belum dibahas tadi itu bab tadi? Ya. Nah, ini disunahkan, disukai bagi orang yang akan buang hajat ya, itu untuk berzikir dan berdoa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi dahulu SAW itu sebelum masuk ke kamar kecil atau setelah keluar itu ada doa. Ya, ketika masuk Rasul membaca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubuth dan khaba'ith. Khubuth itu adalah setan laki-laki, khaba'ith itu adalah setan-setan perempuan. Nah, di WC itu banyak setan laki-laki dan perempuan. Nah, agar aurat kita tertutup saat kita menyingkap aurat saat buang air, maka membaca Bismillah sebelum masuk ke
kita dan pandangan setan. Jadi jangan kita saja yang tidak pernah melihat setan. Sekali-kali kita ngilang dari setan. Ya, sekali-kali kita ngilang dari setan. Ya Bismillah itu hilang dari pandangan setan. Mana sebuah dari ada di situ. Ya, jadi Rasul mengatakan bahwa setar atau penghalang antara mata seseorang dengan aurat, antara mata setan dengan aurat seseorang itu ucapan Bismillah. Ya, maka sebelum buka pakaian pun kita disunahkan Bismillah. Ya, sebelum masuk hammam membaca Bismillah. Ya, Bismillah Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ya. Nah, setelah keluar Rasul membaca Gufranak, aku mohon ampunan ya Allah. Gitu ya. Maksud Gufranak di sini adalah aku mohon maghfirahmu, aku mohon ampunan. Nah, kenapa Rasul membaca Gufranak, aku mohon ampun? Nah, dikatakan oleh para ulama karena Rasul itu biasanya di setiap waktu itu sering berzikir kepada Allah, kecuali di saat berada di WC, dia diam dulu. Nah, seolah-olah ini adalah satu keadaan minus untuk Rasul. Ya, karena berhenti berzikir, maka ketika keluar Rasul langsung minta ampun. Ya Allah, ampuni aku, tadi aku tidak berzikir. Gitu ya. Jadi gufran, ya Allah, ampuni aku, tadi aku tidak memuji. Nah, setelah gufran langsung ya mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan penyakit dariku. Sebab ya kencing atau air besar yang tidak terbuang itu akan menjadi penyakit dan menyehatkanku. Alhamdulillahilladzi ya adaqani ladatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a 'anni adahu. Segala puji bagi Allah yang telah merasakan kelezatan makanan dan minuman untukku dan menyimpannya kekuatan untuk diriku serta membawa sesuatu yang tidak dibutuhkan olehku. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, baru pasal berikutnya waladiyan kutul kudus itu ya. Pasal ini mengatakan yang membatalkan wudu itu ada 6. Ma kharaja minas sabilain. Yang pertama, apapun yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, baik jalan depan maupun jalan belakang. Nah, kata ma ini apapun. Ya, apapun yang keluar, baik yang keluar itu adalah angin, ya itu batal. Ya, air itu batal. Ya, baik yang najis ataupun yang suci. Ya, sebab angin itu bukan najis. Ya, dia tidak najis. Maka sekarang tidak perlu istinja setelah buang angin. Tapi ketika angin itu keluar, maka itu batal. Ya, gitu. Atau air mani itu tidak najis. Ketika keluar maka batal wudhunya. Jadi apapun, ya baik yang najis ataupun yang suci, kelereng keluar, stop aja, harus wudhu. Ya, apapun yang keluar, baik yang najis ataupun yang tidak najis. Nah, itu. Ya. Qala ta'ala, ya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 6, "Aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid." Jadi orang yang sudah datang dari tempat buang hajat itu berarti batal wudu. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Ya, tidur ya dengan posisi yang tidak mutamakkin. Mutamakkin itu duduk begini itu mutamakkin. Ya, kalau telentang itu berarti tidak mutamakkin. Nah, orang tidur telentang, ya itu berarti batal wudunya. Kalau duduk semacam ini bersila itu tidak batal.
Ya. Tapi kalau tidak mutamakin maka batal. Wa zawabul akli bisukrin aw maradin. Kemudian zawabul akli, ya, hilangnya akal baik karena mabuk atau karena sakit. Ya, karena sakit, hilang akal, hilang ingatan, maka batal. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian jika berhadas sampai wudu. Berarti wudu itu wajib. Ya, kalau berhadas. Kalau rajulun min ahli Hadramaut, ada seseorang dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, "Man hadas ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas itu? Qala usabun al-qudurat, keluar angin baik yang bersuara ataupun yang tidak bersuara, itu namanya hadas. Ya, itu sedikit, walaupun sedikit, ya tetap hadas. Gitu ya. Nah kemudian, ya, Rabu Dawud wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wika musah al-aina faman nama falyatawadda. Ikatan dubur itu adalah dua mata. Siapapun yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Kenapa? Orang kalau sadar matanya melek, dia bisa menahan hadasnya, bisa menahan anginnya, gitu ya. Tapi kalau orang tertidur, itu tidak ada lagi ikatannya, maka hendaknya dia berwudu. Ya. Adapun yang mutamakin dia menduduki bumi, maka ya biasanya tempat buang anginnya itu tertutup oleh bumi, gitu ya, maka tidak batal. Walam surajul mar'at al-ajnabiyata min ghairi hail, juga ya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang asli ajnabiyah tanpa halangan, artinya yang bukan mahram. Ya, suami istri itu bukan mahram. Ya, maka suami istri antal, ya, sentuhan kulit itu batal dalam mazhab Syafi'i. Ya, sekedar menyentuh kulit itu batal dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya apa? Awla mastumun nisa, ya, atau ketika kalian menyentuh perempuan. Ya. Ini maksudnya yang ajnabiyah, suami istri itu ajnabiyah. Kalau mahram seperti anak ke ibu, kakak ke adik, keponakan ke bibi, itu tidak batal, sebab itu mahram. Ya, tapi kalau bukan mahram itu batal, ya, dalam mazhab Syafi'i. Nah, sebagian ulama mengartikan awal masuk nisa ini bukan sekedar menyentuh, tetapi berhubungan badan, itu baru batal. Kalau sekedar antol saja, tersentuh saja, itu tidak batal. Itu silakan. Tapi dalam mazhab Syafi'i batal. Ya. Wa masu farjil adami di batinil kafri, menyentuh kemaluan manusia di batinil kafri dengan telapak tangan. Garuk-garuk dengan telapak tangan itu batal. Tapi kalau dengan punggung tangan, ini garuknya, itu tidak batal. Nah, telapak tangan itu ini yang tidak terlihat. Kalau kita letakkan telapak tangan di meja, yang tidak terlihat itulah telapak tangan. Nah itu apa? Kalau menyentuh dengan yang tidak terlihat ini, maka batal.
radhiyallahu anha. Ya, dari Basrah bin Safwan radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Siapa yang menyentuh laki-lakinya, maka hendaknya dia tidak salat sampai berwudu. Zakarul itu bukan kemaluan laki-laki. Itu makna asal. Ya, lidzakari mislu hadzal unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan dua bagian wanita. Ya. Nah, ini kesopanan bahasa para sahabiah, para sahabat, para ulama yang membahasakan kemaluan laki-laki itu dengan kata. Jadi man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh laki-lakinya, itu kesopanan. Ya, maksudnya kemaluannya. Ya. Maka dia tidak boleh salat sampai berwudu. Dan juga hadis riwayat An-Nasa'i, wa yatawaddau min masjid dzakar. Hendaknya seseorang berwudu ketika menyentuh kemaluan. Ya. Ini maksudnya umum, baik menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Ya, nyekokin anak misalkan, tetap dia menjadi, kalau menyentuh batal. Ya. Dari Ibnu Majah dikatakan, ya, an Ummi Habibah radhiyallahu anha, man massa farjahu falyatawadda. Ya, siapa yang menyentuh farjinya maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini maksudnya umum, baik kemaluan laki-laki ataupun perempuan, itu bisa membatalkan wudu. Ya. Wa massu harakati duburihi 'ala al-jabin, ya, dan menyentuh, ya, harakah dubur, lubang dubur, ya, menurut pendapat yang terbaru dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, kemudian faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya'. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Salah satu tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. Ada 3 hal yang sepakat atau sama antara laki-laki dan perempuan, ya, wajib mandi. Wa hiya iltiqa'ul khitanaini. Yang pertama yaitu bertemunya 2 khitan, khitan laki-laki dan khitan perempuan. Gitu ya. Iltiqa'ul khitanaini ini menunjukkan bahwa laki-laki dikhitan, perempuan pun dikhitan. Ya, maka dikatakan khitanaini. Ya. Wa inzalul mani, kemudian keluarnya air mani. Wal maut, dan mati atau kematian. Nah, ini wajib mandi 3 ini. Ya, 3 ini wajib mandi. Nah, di sini katakan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba'. Kalau seorang laki-laki sudah berada di atas 4 cabang perempuan, artinya di atas tangan, 2 tangannya dan 2 kakinya, itu 4 cabang perempuan. Summa jahadaha, ya. Kemudian dia menggaulinya, yang memasukkan kemaluannya, wajib alaihi ghuslu, maka dia wajib mandi. Wa illam yunzil, walaupun belum keluar air maninya. Ya. Kalau dia berhubungan suami istri, ya, laki-lakinya sudah ada dalam perempuan, maka wajib mandi walaupun belum keluar air mani.
Nah kemudian wa inzalul mani, yang kedua keluar air mani, baik berhubungan atau tidak, yang penting dia keluar air mani, ya, maka wajib mandi. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia mengatakan, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Muslim datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Ya, Allah tidak malu dengan kebenaran. Fahal al-mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalam, apakah wanita wajib mandi kalau mimpi basah? Ini biasanya pertanyaan semacam ini akan membuat malu. Nah, agar terkurangi sifat itu, agar berani, maka buat mukadimah. Mukadimahnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Sebab dia ingin bertanya tentang kebenaran. Yang biasanya orang-orang akan malu bertanya semacam ini. Ya, maka buat mukadimah dulu. Ya, wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Ya, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang benar. Apakah seorang wanita wajib mandi kalau dia bermimpi basah? Ya, dia seorang wanita bermimpi dia dijauhi oleh laki-laki. Gitu ya. Itu bagaimana hukumnya? Nah, kata Rasulullah SAW, na'am idza ra'atil ma'. Ya, kalau perempuan itu melihat air, artinya melihat air maninya sendiri. Ya, ketika dia bermimpi sampai keluar air maninya, baik laki-laki ataupun perempuan itu wajib mandi. Gitu ya, itu wajib. Kemudian keluar air mani itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan pun memiliki, hanya saja sifat yang berbeda. Nah kemudian Abu Dawud wa ghairuhu Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, ya sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ar-rajuli yajlisul balal yajidul balal fala yadhkuru ihtilaman. Ya, seorang laki-laki mendapatkan celananya basah, tapi dia tidak ingat tadi mimpi atau tidak. Ya, pokoknya basah ya. Faqala yaghtasil, maka Rasul mengatakan hendaknya dia mandi. Wa anir rajul yara'an qad ihtalama wa la yajid al-balad. Ya, wahai Rasul, bagaimana dengan seorang laki-laki yang dia mimpi berhubungan suami istri tetapi tidak keluar air maninya, tidak ada airnya. Faqala la ghusla alaihi, sekedar mimpi, tidak ada mandi, tidak wajib mandi karena tidak keluar air mani. Faqala Ummu Sulaim al-mar'ah tawadhari alaiha ghusl. Ya Rasulullah, bagaimana kalau perempuan melihat itu, apakah dia wajib mandi juga? Qala na'am, an-nisa syaqaiqur rijal. Rasul mengatakan iya, perempuan pun wajib mandi kalau dia mendapati basah ya di pakaiannya, karena wanita itu adalah bagian dari laki-laki. Jadi hampir sama hukumnya, kecuali ada nas mengatakan ini khusus perempuan atau ini khusus laki-laki. Ya, maka setiap perintah hakim mustalah walaupun dominan itu laki-laki itu pun wajib untuk perempuan. Ya. Walaupun dan mati, nah ini mati ini wajib mandi juga. Ya, dari Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiyat ibnatuhu faqala ighsilnaha thalathan. Ketika salah satu putri Rasul wafat, maka Rasul memerintahkan mandikan dia 3 kali. Ya, guyur 3 kali. Nah, salah satu takhassu biha nisa, ada 3 yang khusus perempuan saja untuk hal yang wajib mandi ya. Wahyal haid, pertama haid, wan nifas, yang kedua nifas, wal wiladah, yang ketiga karena wiladah, karena melahirkan. Nah, ini khusus untuk perempuan.
perempuan, tidak untuk laki-laki. Allah, saya kira cukup ya. Alhamdulillah, saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah, wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.